Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di pelajaran ekonomi bisnis. Sebelum kita mulai pelajaran, maka sebaiknya kita melakukan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini tema pembelajaran kita yaitu masalah-masalah ekonomi. Di KI-nya 3.1 mengevaluasi masalah-masalah ekonomi, KD-nya 4.1 menyajikan solusi terhadap masalah ekonomi di lingkungan. Masalah ekonomi di dunia maupun di negara kita itu pasti banyak sekali. Nah, intinya masalah ekonomi yaitu bagaimana manusia memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Permasalahan ekonomi. Menurut ekonomi klasik, permasalahan ekonomi terdiri di 3, yaitu produksi, bagaimana barang itu dibuat, distribusi, bagaimana barang dan jasa itu disalurkan, dan konsumsi, bagaimana barang dan jasa tersebut digunakan. Sedangkan menurut ekonomi mikro atau modern, permasalahan ekonomi terdiri dari yang pertama, barang yang akan diproduksi dan berapa jumlahnya. Yang kedua, bagaimana cara memproduksinya. Ketiga, untuk siapa barang tersebut diproduksi. Solusi terhadap masalah ekonomi yang pertama, membuat pilihan yang tepat untuk bertindak. Jadi sebelum kita bertindak, kita harus berpikir yang logis apa yang terbaik sebelum kita mengambil keputusan. Kedua, manfaatkan biaya peluang. Jadi ini biasanya berhubungan dengan barang, ya. Yang kita pilih barang A untuk memenuhi kebutuhan, tetapi ada barang B yang lebih mudah kita dapatkan untuk memenuhi kebutuhan kita dengan harga yang lebih murah atau pengorbanan perekonomian yang lebih rendah daripada barang A. Ketiga, menentukan skala prioritas. Apa yang lebih penting untuk kita dahulukan sehingga kebutuhan ekonomi kita terpenuhi. Yang keempat, pengelolaan keuangan. Berapa jumlah keuangan yang kita miliki untuk memenuhi kebutuhan perekonomian kita. Yang kelima, penerapan sistem ekonomi yang tepat. Nah, sistem ekonomi di setiap negara itu berbeda-beda. Jadi, disesuaikan dengan masalah yang di negara tersebut, maka sistem apa yang tepat untuk memenuhi menjadikan solusi masalah ekonomi di negara tersebut. Membuat pilihan yang tepat untuk bertindak. Sebelum kita bertindak, maka yang pertama kita analisis dulu biaya peluangnya. Yang kedua, analisis biaya manfaat. Manfaatnya atas kita penuhi kebutuhan ekonomi bagi diri kita itu apa? Ketiga, mengidentifikasi faktor pendorong kegiatan ekonomi. Yang keempat, menyadari trade-off-nya. Yang kelima, berpegang pada prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi terdiri dari 4, yaitu pendapatan terbatas mengharuskan pilihan. Yang kedua, konsumen membuat keputusan dengan mempertimbangkan alternatif untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Yang ketiga, yaitu konsumen membuat keputusan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman untuk memenuhi kebutuhan perekonomian yang ada yang terjadi di setiap orang. Yang keempat, yaitu terjadinya hukum marginal. Sistem ekonomi. Ada sistem ekonomi tradisional, teknik produksi bersifat sederhana, modalnya relatif kecil, sistemnya masih menggunakan barter atau pertukaran barang dengan barang. Keempat, terikat dengan tradisi.
Kelima, tanah merupakan tumpuan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran. Yang kedua yaitu sistem ekonomi campuran. Campuran antara pihak swasta dengan pihak pemerintah untuk membentuk suatu sistem ekonomi suatu negara. Sistem ekonomi swasta yaitu sistem ekonomi yang di dalamnya dipegang penuh oleh pihak swasta. Jadi tidak ada campuran dari pemerintah. Yang keempat yaitu sistem ekonomi komando yang terdiri dari 3, sumber daya produksi dan alat milik negara. Kedua, pekerja ditentukan oleh pemerintah. Ketiga, kebijakan ekonomi diatur oleh pemerintah. Perekonomian di Indonesia. Perekonomian di Indonesia ini disusun berdasarkan atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi, air, dan kekayaan di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk rakyat. Perekonomian berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan satuan ekonomi nasional. Nilai dasar perekonomian Indonesia menurut Undang-Undang 1945 Pasal 33. Yang pertama, usaha bersama. Yang kedua, usaha vital dikuasai oleh negara. 3. APBN berdasarkan keputusan DPR. 4. Tiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghasilan. Yang kelima, perekonomian berdasarkan demokrasi ekonomi. Sistem perekonomian berdasarkan Pancasila menghindari hal-hal yang negatif sehingga permasalahan ekonomi bisa lebih mudah untuk diselesaikan. Nah, hal-hal yang negatif antaranya yaitu sistem ekonomi liberal, sistem ekonomi bebas, sistem ekonomi komando, dan adanya persaingan yang tidak sehat. Oke, demikian materi yang disampaikan untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Untuk pertanyaan yang kalian akan tanyakan bisa komen di Google Classroom kalian masing-masing. Tugas ada di Google Classroom. Saya akhiri pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.